Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika dan perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah cara mengubah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah garis bilangan dan di atasnya ada tanda panahnya. Langkah pertama adalah perhatikan garis dan arah panahnya. Jadi, menghitung menggunakan garis bilangan itu selalu dimulai dari angka 0. Berarti perhatikan arah tanda panah yang di bawah ini. Dari angka 0, dia melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Karena dia melangkah ke kiri, maka bilangan ini dapat ditulis negatif 9. Langkah kedua, pada garis dan arah panah kedua yang ini, panahnya ke arah kanan, berarti tandanya positif. Karena dia melangkah ke arah kanan sebanyak 13 langkah, berarti dia tandanya positif 13. Langkah ketiga, garis dan arah panah yang ini selalu berawal dari 0 menuju ke ujung panah nomor 2, karena panah nomor 3 menunjukkan hasil operasinya. Karena anak panah yang ketiga ini dimulai dari 0 sampai ke ujung anak panah kedua, yaitu sampai ke angka 4, berarti negatif 9 tambah 13 sama dengan positif 4 atau sama dengan 4. Contoh selanjutnya, perhatikan garis bilangan berikut. Langkah pertama, anak panah yang dimulai dari 0 adalah anak panah yang ini, berarti kita hitung langkah anak panah yang ini. Karena anak panah ini melangkah dari 0 ke kiri sebanyak 5 langkah, maka bisa kita tulis sebagai negatif 5. Langkah kedua, karena anak panah yang kedua melangkah ke kiri, berarti tandanya negatif. Dia melangkah ke kiri sebanyak 6 langkah, berarti tandanya negatif 6. Langkah ketiga, karena garis dan arah anak panah ketiga selalu berawal dari 0 menuju ke ujung anak panah nomor 2, yaitu ke arah kiri sebanyak 11 langkah, maka dapat ditulis negatif 11, sehingga diperoleh kalimat matematikanya adalah negatif 5 kurang 6 sama dengan negatif 11. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat memiliki 3 sifat, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Sifat komutatif adalah contohnya seperti negatif 5 kali 4 itu sama dengan 4 kali negatif 5. Contoh sifat asosiatif itu adalah 7 kali dalam kurung negatif 4 kali 3 tutup kurung sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 4 tutup kurung kali 3. Selanjutnya adalah sifat distributif. Perhatikan contoh berikut. 7 kali dalam kurung negatif 5 tambah 6 tutup kurung sama dengan, jadi angka 7 ini bisa didistribusikan ke angka 5 dan angka 6. Maka bisa ditulis dalam kurung 7 kali negatif 5 tutup kurung tambah dalam kurung 7 kali 6 tutup kurung. Jadi nanti hasilnya sama. Setelah kita mengenal sifat-sifat perkalian bilangan bulat, maka selanjutnya kita mengenal hasil perkalian tanda pada operasi hitung bilangan bulat. Jadi, jika tanda positif kali tanda positif, hasilnya sama dengan positif. Tanda positif kali negatif sama dengan negatif. Tanda negatif kali positif, hasilnya negatif. Tanda negatif kali negatif sama dengan
positif. Setelah mengenal sifat-sifat perkalian dan hasil perkalian tanda, maka selanjutnya kita ke langkah-langkah dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Kita langsung ke contoh ya. Contoh pertama, negatif 7 kali 8. Langkah pertama adalah tentukan tandanya dulu. Angka 7 tandanya negatif dan angka 8 tandanya positif. Berarti tanda negatif kali tanda positif sama dengan tanda negatif. Selanjutnya, setelah kita mengalihkan tandanya, maka kita kalikan bilangannya. 7 kali 8 sama dengan 56. Sehingga dapat diperoleh negatif 7 kali 8 sama dengan negatif 56. Contoh kedua, negatif 15 kali negatif 9 sama dengan 15 tandanya negatif, 9 juga tandanya negatif. Maka tandanya kita kalikan dulu. Negatif kali negatif sama dengan positif. Selanjutnya 15 kali 9 sama dengan 135. Jadi negatif 15 kali negatif 9 sama dengan positif 135 atau sama dengan 135. Contoh selanjutnya, negatif 10 kali 3 kali negatif 6. Maka jika ada operasi hitung seperti ini, kita kerjakan dulu yang paling depan, yaitu negatif 10 kali 3. Nah, 10 tandanya negatif, 3 tandanya positif. Berarti negatif kali positif tandanya negatif. Kemudian bilangannya kita kalikan. 10 kali 3 sama dengan 30. Jadi negatif 10 kali 3 sama dengan negatif 30. Setelah memperoleh hasilnya, baru kita kalikan dengan negatif 6. Berarti negatif 30 kali negatif 6 sama dengan, tandanya kakak kalikan dulu. Berarti negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian 30 kali 6 sama dengan 180. Jadi negatif 30 kali negatif 6 sama dengan positif 180 atau sama dengan 180. Contoh selanjutnya, negatif 7 kali negatif 2 kali negatif 4. Berarti yang harus kita selesaikan dulu adalah yang paling depan, yaitu negatif 7 kali negatif 2. 7 tandanya negatif, 2 juga tandanya negatif. Berarti kita kalikan dulu tandanya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Setelah tandanya kita kalikan, selanjutnya kita kalikan bilangannya, yaitu 7 kali 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Berarti negatif 7 kali negatif 2 sama dengan positif 14. Setelah kita temukan hasilnya, baru kita kalikan dengan negatif 4. 14 kali negatif 4 sama dengan, karena 14 tandanya positif dan 4 tandanya negatif, berarti kita kalikan dulu tandanya. Positif kali negatif sama dengan negatif. 14 kali 4 sama dengan 56. Berarti 14 kali negatif 4 sama dengan negatif 56. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.